Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, kita masih membahas bab tauqirul ulama wal kibar wa ahli fadl. Bab yang terkait dengan perintah untuk menghormati para ulama, orang-orang yang lebih tua usianya dari kita, dan juga orang-orang yang punya keutamaan. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma' baina ar-rajulain min qatla Uhud, yakni fil qabr. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pada perang Uhud itu mengumpulkan dua jenazah pada satu lahat karena tempat yang terbatas, maka diperbolehkan mengumpulkan beberapa jenazah, dua jenazah atau beberapa jenazah dalam satu lahat jika tempatnya terbatas. Ini yang terjadi pada peristiwa Uhud. Ketika Nabi Muhammad SAW menguburkan para syuhada Uhud, yang mana dua orang ditempatkan di satu lahat, beliau berpesan, "Thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an." Ketika ada dua orang yang mau dimasukkan, Nabi bertanya, siapa di antara keduanya yang paling banyak menghafal Al-Qur'an? فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. Jika ditunjuk salah satu dari keduanya ini yang paling banyak, maka dialah yang pertama kali dimasukkan ke dalam liang lahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini hadis memperkuat apa yang sudah kita bahas, bahwa orang-orang yang punya keutamaan di sini dalam hadis ini mereka-mereka yang ahli Al-Quran, yang punya hafalan Al-Quran yang lebih banyak, itu diutamakan, dimuliakan, sampai mereka wafat pun tetap mereka didahulukan. Ini kemuliaan orang-orang yang disebut dengan ahlul Quran. Namun ahlul Quran di masa sahabat itu orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ya, ini disebut ahlul Quran, ya orang yang mengerti, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Namun kalau orang menghafal Al-Quran tapi tidak diamalkan, dia tidak layak disebut ahlul Quran. Sekalipun sudah hafal 30 juz. Ya. Ada orang ya yang menghafal Quran 20 juz, hafal 20 juz, tapi malas sholat berjamaah, malas beribadah. Hafal 20 juz, Pak. Ini real ya. 20 juz ada di kepalanya. Tapi enggan untuk sholat. Kalau sholat harus diteriaki dulu. Ya dia sholat, tapi jarang ke masjid. Bahkan sholat di rumahnya pun harus disuruh terlebih dahulu. Ini belum dikatakan ahlul Quran. Jadi kalau di zaman sahabat, zaman Nabi, ahlul Quran itu ya orang yang menghafal plus mengamalkan. Karena apa yang disebutkan oleh Abdurrahman As-Sulami, ya, salah seorang tabi'in, beliau menggambarkan bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Para sahabat Nabi itu mengambil dari Nabi 10 ayat 10 ayat. Mereka mempelajari, menghafal dan mengamalkan
Ya, setelah 10 ayat kemudian ayat-ayat berikutnya. Ini yang layak disebut dengan ahlul Quran. Merekalah orang-orang yang dimuliakan, merekalah orang-orang yang dihormati. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arani fil manam atasawwak bisiwakin, faja'ani rajulan, ahaduhuma akbar min al-akhar, fanawaltu as-siwak al-asghar, faqila li kabbir, fadafa'tuhu ila al-akbar minhuma. Rawahu Muslim musnadan wal Bukhari ta'liqa. Nabi SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku pada saat saya tidur, yakni Nabi SAW bermimpi. Beliau bersiwak, menggunakan siwak. Kemudian datang 2 orang laki-laki. Yang satu usianya lebih besar dari yang satunya. Lalu saya berikan siwakku kepada yang usianya lebih muda. Faqilali, ada teguran. Ada suara yang mengatakan kabbir, dahulukan yang besar. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Maka Nabi memberikan siwaknya itu kepada orang yang lebih tua usianya dari kedua orang tersebut. Maka di dalam hadis ini katakan oleh para ulama istihbab istikhdam siwak li'annahu sunnatun nabawiyyah muakkadah. Di sini disunahkan kita menggunakan siwak, dan siwak ini merupakan sunnah nabawiyah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muakkadah, yang ditekankan, yang dianjurkan. Wa huwa mathharatul lil fam. Siwak itu membersihkan mulut, membuat Allah ridha. Terutama kita dianjurkan menggunakan siwak ketika berwudu, ketika mau sholat dan membaca Al-Quran. Itu waktu-waktu yang kita ditekankan untuk menggunakan siwak. Kalau kita tidak ada siwak, ya kita menggunakan pembersih atau sikat gigi kalau sekarang itu, dengan pasta giginya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan mulut kita, terutama ketika kita beribadah kepada Allah dan akan melakukan ibadah. Namun tetap para ulama sepakat menggunakan siwak yang dari kayu itu lebih afdal, lebih utama. Terlebih yang terbuat dari arak. Kemudian taqdimul akbar sinnan fis siwak wal kalami faqat, sawa'un tarattabal qaum am la. Amma baqiyatul umur fayuqaddamul ayman fal ayman. Maka hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan etika. Ketika kita memberi sesuatu atau mendahulukan orang yang akan berbicara, maka didahulukan yang lebih tua. Kalau yang berbicara kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu hari Senin. Ya, kalau ada satu majelis, ada orang-orang yang usianya lebih tua dari kita, merekalah yang kita persilahkan untuk berbicara terlebih dahulu. Demikian pula dalam memberikan siwak di sini. Amma baqiyatul umur, adapun perkara-perkara yang lain, maka didahulukan yang kanan. Artinya, kalau kita berada di satu majelis, selain kita ketika kita ingin mendahulukan bukan dalam hal kesempatan berbicara, tapi kita ingin mendahulukan memberi makanan, maka yang diberi adalah yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan. Berbeda dengan hak berbicara yang didahulukan yang lebih tua. Ini adab-adab yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ru'yatul anbiya haqqun li'annaha wahyun ma'sum. Mimpinya para nabi itu benar. Karena mimpinya nabi itu adalah wahyu yang terjaga dari kesalahan. Dan hanya mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernilai wahyu. Selain nabi bukan wahyu. Maka tidak boleh kita beramal karena mimpi kalau amal tersebut tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita beramal dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam urusan ibadah,
Sekalipun ada orang yang katanya alim berilmu mengatakan ini amalan dari mimpi saya. Kenapa? Karena syariat ini sudah selesai. Syariat ini sudah tuntas, sudah sempurna. Itulah yang diingatkan Allah Azza wa Jalla kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi kalau beragama sudah tidak boleh menambah-nambah apalagi dari mimpi kita atau mimpi orang lain, siapapun orang lain itu. Karena yang mimpinya boleh menjadi syariat itu hanya para nabi dan para rasul. Kita sampaikan ini karena sekarang banyak orang dengan alasan mimpi kemudian mengajarkan berbagai macam amalan yang gak jelas. Amalan-amalan bahkan yang tidak ada tuntunannya. Saya bermimpi melihat Nabi, saya bermimpi didatangi, dan itu pun saya punya pengalaman dengan seseorang yang datang kepada kita menceritakan itu. Saya Ustadz bermimpi 6 hari mimpinya sama, didatangi oleh sosok yang putih, bersorban putih, bergamis putih. Saya disuruh 6 hari puasa. Dan saya disuruh untuk tirakat di rumah, tidak keluar dari rumah 6 hari. Saya katakan itu syaitan. Ya akhi, tidak mungkin malaikat datang nyuruh ente tidak salat berjamaah, tidak mungkin. Tidak mungkin malaikat datang menyuruh Anda untuk menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi dia disuruh puasa, puasanya itu pun ada aturannya. Tidak mungkin malaikat datang kepada, karena dia menganggap malaikat, bisa jadi itu malaikat. Tidak mungkin malaikat datang menyuruh Anda di rumah, tidak keluar ke masjid. Wong Nabi Muhammad SAW, beliau berkali-kali memerintahkan sahabatnya, memotivasi sahabatnya untuk sholat berjamaah. Jadi ini mimpinya para nabi adalah wahyu, selain Nabi bukan wahyu, dan tidak boleh beribadah berdasarkan mimpi kecuali kalau mimpi kita itu sejalan dengan anjuran Allah dan Rasulnya, itu mimpi yang baik. Umpamanya kita mimpi didatangi seseorang menyuruh kita untuk sholat tahajud, menyuruh kita untuk lebih awal datang ke masjid, menyuruh kita untuk berbakti, oh itu mimpi yang baik. Itu insya Allah mimpi yang baik, itu pesan Allah kepada kita agar menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau mengajarkan amalan-amalan baru, maka pastikan itu bukan mimpi yang baik dan tidak boleh menjadi referensi kita dalam beragama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.